Oke, di pertemuan keempat ini kita akan membahas masalah budget unit yang akan diproduksikan. Sebelumnya, apa itu budget unit yang akan diproduksikan? Ialah budget yang merencanakan secara lebih terperinci tentang jumlah unit barang yang akan diproduksikan oleh perusahaan selama periode yang akan datang, yang di dalamnya meliputi ada rencana tentang jenis, kualitas barang yang akan diproduksikan, jumlah barang yang akan diproduksikan, serta waktu produksi tersebut akan dilakukan. Jadi dari pengertian di atas bisa kita simpulkan bahwa budget unit yang akan diproduksikan hanyalah merupakan salah satu dari berbagai rencana perusahaan di bidang produksi. Lalu rencana perusahaan di bidang produksi apa aja? Rencana perusahaan di bidang produksi itu ada yang pertama routing. Jadi routing ini itu bagian dari rencana atau urutan jalannya proses produksi, mulai dari bahan mentah sampai ke bahan jadi. Terus yang kedua ada tata letak atau layout. Ini mulai dari tata letak mesin-mesin, peralatan, tempat produksi itu diatur. Terus ada juga scheduling, yaitu rencana tentang penjadwalan waktu produksi. Ada juga organisasi produksi, yaitu tentang organisasi produksi yang akan dipergunakan selama periode yang akan datang. Dan yang terakhir ada yang namanya rencana pengembangan produk. Jadi perusahaan merencanakan selama periode yang akan datang kira-kira produk apa yang mau dikembangkan. Oke, terus kegunaan dari adanya budget unit ini apa gitu ya. Yang pertama, secara umum ada 3 kegunaan pokok. Yang pertama itu sebagai pedoman kerja. Jadi dengan adanya rencana budget ini kita bisa membuat pedoman kerja selama periode tertentu. Ada juga sebagai alat pengkoordinasian kerja dan sebagai alat pengawasan kerja yang membantu manajemen dalam memimpin jalannya perusahaan. Terus yang kedua ada secara khusus ya. Itu berguna sebagai dasar penyusunan budget biaya produksi dan budget biaya administrasi. Jadi itulah kegunaannya, ada 2, mulai dari yang umum sampai yang khusus. Next, tujuan anggaran produksi itu ada 4. Yang pertama ya, mencapai tingkat keuntungan tertentu. Yang kedua ada menguasai pasar tertentu. Jadi setiap perusahaan pasti masing-masing punya pasar yang dituju. Yang ketiga ada mengusahakan supaya perusahaan pabrik bekerja pada tingkat efisiensi tertentu. Jadi meskipun melakukan produksi, namun dengan biaya yang bisa ditekan seefisien mungkin. Terakhir ada mengusahakan dan mempertahankan pekerjaan dan kesempatan kerja berkembang. Next, pendekatan penyusunan. Yang pertama, kebijaksanaan yang mengutamakan stabilitas tingkat produksi dengan tingkat persediaan dibiarkan mengambang. Yang kedua ada kebijakan yang mengutamakan pengendalian tingkat persediaan barang dengan tingkat produksi dibiarkan mengambang. Yang ketiga ada kebijaksanaan yang merupakan kombinasi di mana tingkat produksi maupun tingkat persediaan sama-sama berubah dalam batas-batas tertentu. Terus ada faktor yang mempengaruhi penyusunan. Pertama ada rencana penjualan yang tertuang dalam budget penjualan. Kedua ada kapasitas mesin dan peralatan produksi yang tersedia, tenaga kerja yang tersedia, modal kerja yang dimiliki perusahaan, fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki perusahaan, luas perusahaan yang optimal, kebijaksanaan perusahaan di bidang persediaan barang jadi atau dikenal dengan inventory policy. Ada juga kebijaksanaan perusahaan dalam menetapkan pola produksi